Pengertian persediaan. Persediaan merupakan suatu barang disediakan oleh perusahaan agar proses produksi dapat terus berlangsung tanpa terhenti oleh adanya kendala kekurangan persediaan. Terdapat 3 jenis utama persediaan. Yang pertama yaitu bahan mentah. Bahan mentah merupakan barang yang belum dikelola untuk menjadi suatu produk. Bahan mentah di sini contohnya seperti kayu yang nantinya akan dikelola menjadi kursi ataupun meja. Yang kedua yaitu barang dalam proses. Barang dalam proses di sini maksudnya itu bahan mentah yang masih dalam proses untuk menjadi suatu produk yang nantinya akan memiliki nilai ekonomis dan juga dapat dijual kepada konsumen. Barang dalam proses ini masih berbentuk barang setengah jadi. Yang ketiga yaitu barang jadi atau final product. Barang jadi yaitu bahan mentah yang telah dikelola sedemikian rupa oleh produsen menjadi suatu produk yang memiliki nilai ekonomis serta dapat dijual kepada konsumen. Persediaan yang dimiliki oleh perusahaan itu tidak boleh terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Persediaan yang dimiliki oleh perusahaan jika terlalu banyak, maka akan menyebabkan adanya biaya penyimpanan yang besar serta resiko keusangan. Di mana jika perusahaan itu memiliki terlalu banyak persediaan, otomatis gudang yang diperlukan itu akan semakin besar. Dan pegawai yang diperlukan untuk mengelola persediaan itu juga akan semakin banyak dan akan meningkatkan beban gaji untuk pegawai tersebut atau biaya gaji untuk pegawai tersebut. Dan untuk resiko keusangan sendiri, jika persediaan itu terlalu lama disimpan di dalam gudang, itu akan menyebabkan nilai persediaan itu akan menjadi berkurang atau dapat menyebabkan barang tersebut menjadi barang yang usang. Oleh karena itu, persediaan di dalam perusahaan itu tidak boleh terlalu banyak. Yang selanjutnya itu jika persediaan di suatu perusahaan itu terlalu kecil juga akan menyebabkan proses produksi akan menjadi terhambat karena tidak cukupnya persediaan untuk dilakukannya kegiatan produksi. Selain itu juga akan menyebabkan kerugian bagi kita karena kehilangan konsumen karena kita tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen kita. Adapun tujuan mengapa perlu adanya penyediaan dari persediaan itu sendiri. Yang pertama yaitu untuk menstabilkan kegiatan produksi. Karena dengan adanya persediaan yang cukup, kegiatan produksi tersebut akan berlangsung dengan lancar tanpa terhenti karena adanya kekurangan persediaan. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan keuntungan serta mendapatkan diskon. Karena jika kita membeli persediaan pada saat harga persediaan itu mengalami penurunan, lalu kemudian kita menjualnya pada saat terjadinya kenaikan harga, maka itu akan menjadi keuntungan bagi perusahaan kita. Selain itu juga akan meningkatkan diskon, di mana ketika kita membeli persediaan kepada supplier, jika kita membelinya dalam jumlah yang banyak, otomatis kita akan mendapat diskon yang lebih besar. Contohnya saja seperti kita belanja di Shopee. Jika kita membeli barang yang lebih banyak, otomatis diskon yang kita dapatkan juga lebih besar. Yang ketiga yaitu untuk pemenuhan kebutuhan pada saat kebutuhan tersebut menjadi penting bagi konsumen. Contohnya saja kebutuhan akan masker dan juga hand sanitizer. Yang mana pada masa COVID-19 saat sekarang ini, perusahaan masker dan juga hand sanitizer akan lebih baik jika menyediakan persediaan yang cukup untuk produksi masker dan juga hand sanitizer. Karena pada saat sekarang ini kebutuhan akan masker dan juga hand sanitizer itu sangat meningkat, dan itu akan menjadi peluang usaha bagi perusahaan untuk dapat menyediakan produknya kepada konsumen. Adapun metode dari persediaan itu sendiri, di mana terdapat metode manual, yang mana pada saat dahulu untuk mengetahui jumlah berapa banyak persediaan kita yang berada di gudang, kita perlu melihat catatan dari catatan gudang terlebih dahulu untuk mengetahui berapa banyak persediaan yang tersisa di gudang perusahaan. Akan tetapi pada era industri 4.0 saat sekarang ini, untuk mengetahui persediaan di gudang, kita tidak perlu lagi melihat catatan gudang. Kita hanya karena sekarang persediaan tersebut telah dicatat secara komputerisasi, di mana persediaan tersebut akan diberikan barcode, lalu barcode tersebut yang akan di-scan. Contohnya saja seperti di supermarket.
Di mana ketika pemilik toko itu membeli barang dari supplier, itu di barang tersebut kan telah ada barcode-nya, dan pemilik toko itu hanya perlu men-scan barcode tersebut dan secara otomatis barang tersebut akan tercatat di komputer ataupun di penyimpanan toko tersebut, dan pemilik toko dapat mengetahui berapa banyak barang yang telah terjual ataupun barang yang masih tersedia di gudang. Selain itu, ada pun fokus pengelolaan persediaan, di mana di dalam pengelolaan persediaan tersebut kita harus mengetahui barang mana yang perlu menjadi prioritas untuk dikelola dengan baik, di mana terdapat metode ABC Classification, di mana pada metode tersebut terdapat pembagian dari kelas A, B, dan juga kelas C. Untuk kelas A sendiri itu untuk barang yang memiliki jumlah 5-15%, tetapi memiliki nilai 70-80%. Untuk kelas B sendiri itu untuk barang yang memiliki jumlah 30%, tetapi memiliki nilai 15%. Dan untuk kelas C sendiri itu untuk barang yang memiliki jumlah 50-60%, tetapi memiliki nilai 5-15%. Dan untuk metode pengelolaan persediaan ini sendiri yang menjadi fokus utama ataupun menjadi pengelolaan yang diprioritaskan yaitu untuk barang yang berada di kelas A. Karena barang yang berada di kelas A ini memiliki jumlah yang sedikit tetapi memiliki nilai yang besar. Contohnya saja seperti di toko atau di supermarket. Di supermarket kan itu ada menjual berbagai macam roti, dan kita dapat salah satu contohnya saja seperti sari roti yang itu memiliki waktu kadaluarsa yang lebih singkat dibandingkan roti atau roti merek lainnya. Dan di sini pemilik toko pasti akan meletakkan sari roti tersebut itu di paling depan agar pembeli dapat melihat sari roti terlebih dahulu dan mungkin dapat membeli sari roti terlebih dahulu karena waktu kadaluarsanya itu yang singkat. Selanjutnya itu ada sistem atau konsep just in time. Konsep just in time ini maksudnya yaitu di mana persediaan itu dikirim oleh supplier atau dibeli dari supplier ketika perusahaan akan mengadakan proses produksi saja. Jadi di sini persediaan itu baru ada jika perusahaan melakukan kegiatan produksi, dan hal ini akan berdampak pada pengurangan biaya penyimpanan atau biaya gudang bagi perusahaan. Jadi proses produksi barang di sini hanya terjadi ketika adanya permintaan dari konsumen, dan barang yang diproduksi itu hanya sejumlah berapa banyak barang yang diminta oleh konsumen.